semuanya, perkenalkan nama saya Nikita Berliana Nadia Paramita, NIM di 1A 021635, mahasiswi Prodi Ilmu Hukum Universitas Mataram. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana alur penyelesaian sengketa WTO pada perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Yang pertama yang saya akan jelaskan, para pihak yang terlibat dalam sengketa ini yaitu ada Indonesia dan Amerika Serikat. Kedua, saya akan menjelaskan tentang bagaimana kasus posisi. Sengketa antara Indonesia dan Amerika Serikat ini berawal dari disahkannya undang-undang oleh Presiden Obama tanggal 22 Juni 2009. Presiden Obama berkomitmen untuk melindungi anak-anak dan rakyat Amerika Serikat dari bahaya penggunaan tembakau. Undang-undang ini dengan lugas, jujur, dan kuat menggambarkan risiko kesehatan yang diakibatkan dari merokok. Tujuan utama dari pemberlakuan undang-undang ini adalah untuk mengatasi masalah kesehatan yang timbul dari rokok, yaitu dengan mengurangi konsumsi rokok pada anak muda. Undang-undang ini juga mengatur mengenai larangan penjualan semua jenis rokok yang mengandung aroma dan rasa, termasuk rokok keretak di Amerika Serikat, terkecuali rokok jenis mentol. Rokok jenis mentol ini merupakan rokok yang hasil produksi dalam negerinya, sehingga hal ini merupakan tindakan yang menguntungkan negaranya sendiri. Rokok keretak ini dianggap sebagai pintu masuk bagi perokok pemula, sehingga menjadi ketagihan dan selanjutnya perokok permanen. Selebihnya, konsumsi rokok keretak umumnya berusia di bawah 30 tahun. Produk rokok terutama rokok keretak yang dianggap mengandung zat adiktif berupa cengkeh sehingga turut dilarang. Diberlakukannya undang-undang ini yang mulai berlaku efektif pada 22 September 2009 mengakibatkan terhentinya kegiatan ekspor rokok keretak di Indonesia ke Amerika Serikat. Indonesia sebagai pengekspor rokok keretak terbesar di Amerika Serikat adalah pihak yang merasa paling dirugikan. Yang ketiga, ketentuan yang dilanggar. Pertimbangan WTO dalam memutuskan sengketa rokok keretak antara Indonesia dan dengan Amerika Serikat adalah bahwa Amerika Serikat telah melanggar prinsip non-diskriminasi, khususnya prinsip national treatment yang terdapat dalam artikel 2.1 Perjanjian TBT. Karena dengan melarang peredaran rokok keretak dan mengecualikan rokok mentol dari larangan ini, maka Amerika Serikat telah memberikan perlakuan yang berbeda atau diskriminasi antara produk impor yaitu rokok keretak dan produk domestik yaitu rokok mentol. Selain itu, pertimbangan WTO juga adalah bahwa Amerika Serikat telah melanggar prinsip transparansi yang diatur dalam artikel 2.9.2 Perjanjian TBT karena tidak melaksanakan kewajiban notifikasi kepada Indonesia sebagai negara yang terkena dampak pemberlakuan undang-undang ini. Kemudian WTO mempertimbangkan bahwa Amerika Serikat telah melanggar artikel 2.12 Perjanjian TBT karena tidak memberikan reasonable interval atau jangka waktu yang wajar antara waktu publikasi undang-undang ini, hingga regulasi atau peraturan teknis ini berlaku secara efektif. Yang keempat, alur penyelesaian sengketa yang ditempuh. Indonesia melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan sengketa ini. Keputusan awal Indonesia menggunakan langkah diplomasi dan negosiasi bilateral ternyata tidak membuahkan hasil. Amerika Serikat tetap pada prinsipnya tidak akan mencabut larangan tersebut dengan alasan kepentingan kesehatan. Upaya tersebut lantas membuat Indonesia mengambil keputusan untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur DSB WTO. Dari DSB WTO menghasilkan putusan bahwa Amerika Serikat bersalah atas sengketa tersebut. Namun Amerika tidak melaksanakan putusan DSB WTO selama jangka waktu yang telah ditetapkan. Hal tersebut sempat membuat kecewa Indonesia sehingga membawa sengketa tersebut lanjut ke tingkat arbitrase dan mengajukan retaliasi, akan tetapi besarnya retaliasi yang dicarikan oleh WTO dirasa tidak cukup mewakili kerugian yang dialami oleh Indonesia. Akhirnya Indonesia memutuskan untuk tidak melanjutkan retaliasi yang hanya senilai 55 juta US dollar. Akhirnya antara Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk menghentikan sengketa ini di luar jalur WTO.